Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Nahwu Dasar. Pada malam ini pertemuan ke-8 ya. Walaupun banyak yang tidak hadir sepertinya, mungkin sibuk libur tahun baru sebenarnya. Iya. Alhamdulillah kita bisa tetap melanjutkan. Nanti biar yang tidak sempat bisa tetap nyimak di YouTube channel itu kita. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, kita mulai temuan kita malam hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini atau pertemuan kali ini kita masih menyambung materi kemarin, yaitu tentang idofah. Di mana kemarin kita sudah membahas bahwa idofah itu adalah gabungan dua isim atau lebih dalam membentuk makna yang baru atau membentuk kata yang memiliki makna yang baru. Nah, dalam idofah itu ada dua kedudukannya. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Nah, mudhof itu adalah isim yang pertama. Nah, mudhof ilaih itu adalah isim yang kedua atau setelahnya. Nah, kemarin kita sudah membahas apa sih syarat terjadinya susunan idofah. Yang pertama, mudhofnya tidak boleh dalam bentuk sempurna. Dia harus tanpa al dan Tanpa tanwin. tidak boleh bertanwin. Kalau dia mufrad. Nah, kalau dia musanna atau jamak, maka nunnya dihilangkan. Nah, jadi dia tanpa al, tanpa tanwin, tetapi nunnya dihilangkan ketika dia jamak atau musanna. Nah, yang kedua, i'rab mudhof itu tergantung kedudukannya nanti. Dia mau jadi maf'ul, mau jadi jar, mau jadi fa'il. Nah, itu tergantung kedudukan di dalam katanya. Tetapi, nah, mudhof ilaih berbeda. Mudhof ilaih itu harus sempurna. Dia harus ada al ataupun dia harus bertanwin. Dan i'rab mudhof ilaih itu harus jar. Tidak boleh rofa atau nasab. I'rab mudhof ilaih harus jar. Nah, mudhof ilaih bisa menjadi mudhof lagi ketika susunan itu mudhof ilaih bisa menjadi mudhof atau berkedudukan mudhof lagi ketika dia memiliki idofah atau kata yang cocok menjadi mudhof ilaih lagi depannya. Nah, jadi mudhof ilaih menjadi mudhof. Nah, ketika susunan seperti ini terjadi, maka mudhof ilaih itu boleh tidak sempurna. Kemarin kita sudah mencontohkan. Ada di dalam Quran fi lailatil qadri. Ini adalah huruf jar. Nah, karena dia huruf jar, maka kedudukan setelahnya berarti sebagai isim majrur.
salah satu tanda isim itu dia harus ada al atau harus bertanwin. Nah, tetapi kata lailati ini dia tidak ada al, dia tidak ada tanwin. Apakah dia? Ingat, dia pasti isim. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar. Tetapi kenapa dia tidak sempurna? Karena dia menjadi mudhaf. Nah, mudhaf itu harus bergandengan dengan mudhaf ilaihnya. Nah, mudhaf ilaih itu harus sempurna. Mana tanda sempurnanya? Dia pakai al. Yang kedua, mudhaf ilaih itu harus dibaca jar. Apa tanda jarnya? Nah, tanda jarnya adalah ri, dibaca kasrah di akhir itu. Nah, maka fi lailatul qadri itu disebut kemarin dengan susunan idhofah. Nah, kemarin kita juga punya contoh masjidu rasulillahi. Masjidu rasulillahi. Masjidu menjadi mudhaf. Nah, mudhaf butuh apa? Mudhaf butuh mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Ada kata rasuli. Nah, ini menjadi mudhaf ilaih. Nah, tetapi rasuli ini tidak sempurna. Kan mudhaf ilaih harus sempurna. Dia harus ada tanwin atau al. Tetapi rasuli ini dia tidak ada tanwin dan tidak ada alnya. Sehingga dia harus menjadi mudhaf lagi. Nah, mudhaf dari mana? Mudhaf dari mudhaf ilaih Allahi. Berarti Allahi menjadi mudhaf ilaih. Nah, berarti masjidu rasulillahi ada dua susunan idhofah. Yang pertama, masjidu rasuli dia adalah idhofah. Yang pertama, rasulillahi adalah idhofah. Idhofah yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, idhofah itu ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Ini yang akan kita pelajari malam ini. Apa nakirah? Apa ma'rifah kemarin? Nah, apa kemarin? Bedanya nakirah dan ma'rifah? Nah, nakirah itu isim yang sempurna dan seperti dalam wazan-wazannya, dan dia bertanwin. Nah, semua isim yang bertanwin disebut dengan nakirah. Nah, ketika idhofah itu mudhaf ilaihnya bertanwin, maka idhofah itu disebut dengan idhofah nakirah. Contoh, kalau ada kata seperti ini misalnya, seandainya ada kitabu jadidin. Nah, ada kata, kita bikin kata kitabu jadidin. Susunan apa ini? Nah, ini disebut dengan susunan idhofah nakirah. Kenapa? Karena kitabu dia menjadi
mudhaf. Kenapa mudhaf? Karena dia tidak sempurna. Dia tanpa tanwin dan tidak ada al. Nah, berarti kalau mudhaf dia butuh mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus terletak setelah mudhaf. Tidak boleh dipisah oleh apapun. Kalau seandainya ada huruf pemisah di sini, maka tidak boleh. Dia harus langsung jatuh setelah mudhaf. Tidak boleh berpisah sama sekali. Nah, berarti kata di depannya otomatis menjadi mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih itu dibaca jer. Ingat, mudhaf ilaih harus dibaca jer. Maka dal yang paling akhir dibaca din. Kenapa din? Karena dia tidak ada al, sehingga tanwinnya harus muncul. Jadilah dia dibaca kitabu jadidin. Nah, jadidin ini menjadi mudhaf ilaih. Nah, susunan kitabu jadidin mudhaf ilaih ini disebut dengan nakiro. Idhofah. Nah, idhofah nakiroh. Kenapa idhofah nakiroh? Karena mudhaf ilaihnya adalah isim yang nakiroh. Jadi melihat kepada mudhaf ilaihnya. Nah, apabila mudhaf ilaihnya berupa isim-isim yang ma'rifah, maka susunan idhofah itu disebut dengan idhofah ma'rifah. Apa saja isim ma'rifah? Ayo, apa saja? Pertama, isim nakirah atau isim yang diberi al. Contoh, jadidin tadi jadidin tadi disebut nakirah atau ma'rifah? Disebut nakirah. Nah, ketika kata jadidin ini ketambahan al sehingga dibaca al-jadidi, maka dia berubah namanya dari nakirah menjadi ma'rifah. Nah, itu isim ma'rifah yang pertama. Nah, ketika idhofah itu mudhaf ilaihnya adalah kata yang beral, artinya ma'rifah, maka dia disebut dengan idhofah ma'rifah. Contoh kita tadi, kitabun jadidin. Tapi ketika dia berubah, kitabul jadidi, maka dari idhofah nakirah berubah dia menjadi idhofah ma'rifah. Nah, idhofah ma'rifah. Kenapa idhofah ma'rifah? Karena ada al artinya. Karena mudhaf ilaihnya adalah isim ma'rifah yang ada al. Nah. Yang kedua, isim alam. Apa kemarin isim alam? Nah, nama-nama. Nah, semua nama-nama itu adalah isim ma'rifah. Contoh, Firdaus, Tony misalnya, atau siapalah. Nah, itu nama-nama itu adalah isim ma'rifah. Contoh,
Kita punya idhofah kitabu Musa misalnya. Kitabu Firdaus misalnya. Firdaus. Nah, berarti kitabu Firdaus ini idhofahnya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Karena mudhof ilaihnya adalah mudhof ilaih yang ma'rifah, yaitu isim nama atau isim alam. Nah, yang ketiga, isim isyarah. Apa saja isim isyarah? Kata tunjuk. Hadza, hadzani, hazihi, tilka, Dzalika. Nah, itu semua adalah isim isyarah. Isim isyarah itu adalah ma'rifah. Contohnya kitabu hadza. Kitabu hadza artinya buku ini. Berarti kitabu hadza ini idhofah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Nah, karena dia mudhof ilaihnya adalah isim isyarah, dan isim isyarah itu adalah isim ma'rifah. Berarti dia idhofah ma'rifah. Selanjutnya, isim ma'rifah ada isim mausul serta ilahnya. Kalau mausul itu kata tunjuk. Nah, mausul itu diikuti oleh silah mausul. Apa saja silah mausul? Silah mausul itu jumlah dan sibuhu jumlah. Tapi kita belum belajar. Nanti akan kita singgung lebih lanjut ketika masuk ke bab isim mausul sendiri. Nah, yang jelas ketika idhofah itu mudhof ilaihnya adalah isim mausul allazi, alladzani, allati, allai dan lain sebagainya, maka dia disebut idhofah yang ma'rifah. Kenapa? Karena dia bermudhof ilaih kan isim mausul, dan isim mausul itu adalah isim yang ma'rifah. Oke. Dan yang terakhir, ma'rifah itu, isim ma'rifah itu ada isim domir. Kan kemarin kita sudah mempelajari. Isim domir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai anak-anak sampai terakhir. Nah, ketika isim domir ini menjadi mudhof ilaih, dia mengalami perubahan. Dia disebut dengan domir muttasil. Apa itu domir muttasil? Domir yang bersambung atau domir yang nempel, sehingga dia dengan mudhofnya itu dia tidak berpisah sama sekali, nempel. Dia berubah dia. Bagaimana perubahannya? Kita lihat contoh satu-satu. Ada contoh kalimat domir muttasil. Qalamuhu. Nah, hu ini adalah perubahan dari huwa, atau untuk dia laki-laki. Dia tidak bisa qalamu huwa untuk menjadikan dia idhofah, tidak bisa. Qalamu huwa. Karena
harus berubah dari huwa menjadi dhamir muttasil, menjadilah qala, menjadi hu, menjadi qalamu, qalamuhu. Ini terdiri dari qalamun plus hu. Di mana hu ini adalah ganti dari huwa. Nah, hu adalah ganti dari huwa. Maka qalamuhu ini adalah idhofah. Kenapa? Karena terdiri dari dua isim. Isim yang pertama adalah qalamun, isim yang kedua adalah hu. Kenapa qalamun tidak dibaca sempurna tanpa tanwin dan tidak ada al? Karena qalamun menjadi mudhaf. Nah, sedangkan hu menjadi mudhaf ilaih. Kenapa tidak huwa? Karena mengalami perubahan menjadi dhamir muttasil yang ada dalam kalimat. Berarti qalamuhu itu idhofah yang ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena mudhaf ilaihnya adalah isim dhamir. Oke. Lalu hum itu sama, walaupun nempel dia tidak mengalami perubahan. Qalamu plus huma tetap nempel sambung karena dia bisa disambung. Qalamu huma, hum juga qalamu hum. Lalu apa yang berubah lagi? Yaitu dhamir hiya. Dari hiya dia berubah menjadi panjang. Sehingga qalamun plus qalamun plus di mana ini adalah ganti dari iya. Berarti ini adalah terdiri dari dua kalimat. Bukan kata. Dua kata dua kalimat. Nah, ini bagi teman-teman baru masuk. Kita di awal pernah menjelaskan ketika saya menyebutkan kalimat, berarti itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika saya menyebutkan jumlah, berarti itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Arab kalimat ini adalah kata, jumlah adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, supaya mengingatkan lagi istilahnya. Nah, berarti qalamuha itu terdiri dari dua kalimat atau terdiri dari dua isim, yaitu isim qalamun dan isim dhamir ha. Qalamun kenapa tidak sempurna? Karena dia idhofah, karena dia menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya adalah ha. Berarti mudhaf ilaihnya isim dhamir. Isim dhamir adalah isim ma'rifah. Berarti idhofahnya disebut dengan idhofah yang ma'rifah. Seperti itu. Baik. Hunna juga tidak mengalami perubahan ketika dia bergabung atau menempel dengan idhofahnya, dia sama. Qalamuhunna. Nah, yang mana yang berubah? Nah, yang berubah dari anta, antuma, antum, anti. Coba kita lihat satu. Dari anta, ketika dia bergandeng dengan sesuatu, salah satunya adalah idhofah, dia berubah dari anta menjadi ka. Jadi ketika kita
berubah dia ke dhamir muttasil menjadi qalamuka. Jadilah dia qalamuka. Nah, pena berarti qalamuka terdiri dari dua kalimat atau dua isim, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah qalamun, mudhaf ilaihnya adalah ka, di mana ka ini adalah pengganti dari dhamir anta. Lalu antuma dia berubah menjadi kuma. Antuma ini untuk kamu dua orang laki-laki. Berarti kalau kita ingin mengatakan dua pena dua orang laki-laki, tidak bisa kita mengatakan qalamu antuma. Nah, berubah dia menjadi qalamu kuma. Begitu pula dengan kum, dari antum menjadi kum, kamu atau kalian semua laki-laki. Ketika kita ingin mengatakan pena kalian untuk laki-laki, tidak bisa kita mengatakan qalamu antum, tetapi kita menyebutnya dengan qalamukum. Nah, anti berubah menjadi ki untuk satu orang perempuan. Kamu perempuan. Jadi ketika kita mengatakan ini penamu atau penamu untuk perempuan, tidak bisa kita mengatakan qalamu anti, tetapi kita mengatakan qalamu ki. Antuna berubah untuk dua perempuan, berubah dari antuna menjadi kunna. Jadi ketika kita mengatakan dua orang perempuan, tidak boleh kita mengatakan qalamu antunna, tetapi diganti dengan qalamu kunna. Nah, kemudian ana dia berganti menjadi ya. Berganti menjadi ya. Jadi kita nggak boleh pena saya qalamu ana. Tidak bisa. Dia berubah menjadi qalami. Menjadi qalami. Nahnu berubah menjadi na atau na panjang. Atau pena kami, tidak boleh kita mengatakan qalamu nahnu, tetapi kita mengatakan qalamu pena kami. Nah, semua itu adalah perubahan isim dhamir menjadi dhamir muttasil bergandengan dengan idhofahnya, dan dia harus menempel pada idhofahnya. Dan semua idhofah yang berakhiran dengan isim dhamir adalah ma'rifah, maka idhofah itu disebut dengan idhofah ma'rifah. Kenapa penting mengetahui idhofah ini nakirah atau idhofah ini ma'rifah? Karena nanti akan berkaitan dengan pemaknaan, di mana pemaknaan itu ma'rifah nakirah itu sangat penting. Nah, nakirah itu biasanya untuk umum, menunjukkan sesuatu yang umum, sedangkan ma'rifah itu menunjukkan sesuatu yang khusus. Sehingga perlu kita tahu, perlu kita ingat dengan baik antara ma'rifah dan nakirah. Selain itu, mengetahui ma'rifah dan nakirah itu akan berkaitan dengan bunyi di akhirnya. Nah, ada beberapa ma'rifah seperti ini yang dia mabni itu tidak boleh berubah. Kalau hu ya hu terus, huma ya huma terus, hum ya hum terus, ha ya terus, tidak boleh berubah. Nah, maka penting untuk kita benar-benar mengetahui atau mengingat-ingat dengan baik tentang isim-isim yang ma'rifah ini. Baik. Kemudian kita akan cek
tugas yang sudah dikirim. Walaupun yang ngirimnya baru satu, yang lain belum, nggak apa-apa. Nah, kirim Bu Lilis ya. Lilis. Nah, tugasnya kemarin membedah ayatnya adalah fatalaqa Adam kalimatin fataba innahu huwa tawwab. Baik. Fatalaqa. Ini kalau dilewati saja tidak masalah sebenarnya. Karena memang belum diajari. Cuma karena sudah bedah, Masya Allah lebih bagus. Dan ini kan sudah dibahas ada di kelas judulnya bahwa fa ini adalah fa istisna, boleh, atau fa untuk mengawali kalimat. Talaqo berarti boleh di sini pernah belajar di talaqo, benar dia fi'il madhi dari wazan tafa'ala. Talaqo di mana di wazan ini tafa'ala dengan wazan tafa'ala. Nah, adamu ini apa dia? Ini betul, sudah betul dia isim. Cuman kurang lengkap sedikit karena sudah diajari isim apa dia. Yaitu dia pertama dia adalah isim ma'rifah. Kenapa dia isim ma'rifah? Karena dia alam. Apa itu alam? Untuk adalah nama. Nah, Adam kan nama. Nabi Adam. Nah, karena dia nama, dia adalah isim ma'rifah. Nah, harus lengkap sedikit. Lalu i'rabnya apa? Sudah dipelajari. I'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Kenapa rafa? Karena dia diakhiri dom. Dan itu dia adalah mufrad. Rafa mufrad. Dia diakhiri dom. Nah, seperti itu. Tapi sudah benar dia min adalah huruf jar. Min adalah huruf jar. Benar. Oke. Lalu rabbi. Nah, lihat. Kenapa rabbi ini tidak sempurna? Mana tanda isinya? Ini kan tidak ada tanda isim. Rabbi itu isim jelas karena dia setelah huruf jar. Tetapi dia ini tidak sempurna. Tidak ada al dan tidak ada tanwin. Maka dia harus menjadi mudhaf. Ada apa namanya materi malam ini? Berarti isim ini adalah nakirah. Karena dia tidak sempurna. Dia mudhaf, berarti mudhaf itu butuh mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Hi, sudah benar isim dhamir yang menjadi mudhaf ilaih. Berarti rabbi dia menjadi susunan idhofah. Idhofah apa dia? Idhofah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena
mudhof ilaihnya adalah isim dhamir, dan isim dhamir itu adalah isim ma'rifah. Kalimatin. Nah, kalimatin. Isim atau huruf? Nah, dia adalah isim. Isim apa dia? Isim nakiro. Kenapa nakiro? Karena dia ada tanwin. Nah, lalu apa i'rabnya? Nah, karena kita sudah belajar i'rab. Kalimatin itu harus dipisah, harus dibedah sebenarnya. Kalimanya kan panjang. Kalimatin. Nah, jadi apa dia? Berarti apa i'rabnya? I'rabnya adalah sincere atau nasab, tergantung bentukannya nanti. Kenapa dia jadi nasab? Karena dia diakhiri atin. Berarti atin ini jadi nasab untuk jamak muannas. Nah, ini sudah ada di bab i'rab isim di pertemuan kelima. Oke. Taba, fataba, fa itu atau. Nah, ini sudah dipelajari. Belum dipelajari tapi sudah disebutkan, tidak masalah. Atau taba fi'il madhi benar. Alaihi huruf jar dan isim dhamir juga benar. Inna huruf taukid boleh. Hu isim dhamir, wa isim dhamir. Atau wahu isim ma'rifah. Benar nih, atau wahu isim ma'rifah. Kenapa? Karena diawali oleh al. Kurangnya apa? Kurang i'rabnya. I'rabnya apa? I'rabnya adalah rafa. Kenapa? Karena dia dari berarti rafanya mufrad. Kenapa mufrad? Karena tidak ada tambahan apapun. At-tawabu berarti dia isim ma'rifah, rafa dan mufrad. Ar-Rahimu. Nah, Ar-Rahimu. Nah, dia isim fi'il atau huruf? Dia isim. Benar sudah. Isim apa? Isim ma'rifah. Nah, mufrad sana atau jamak dia Enggak jamak, Ustaz. Ar-Rahimu mufrad. Kenapa dia mufrad? Karena dia diakhiri oleh dhamma. Berarti dia rafa. Nah, berarti dia tidak ada ketambahan apapun, sehingga Ar-Rahimu itu adalah isim ma'rifah karena dia awali al, dia i'rabnya rafa. Mana tanda rafanya? Tanda rafanya adalah dhamma. Dia untuk mufrad. Kenapa untuk mufrad? Karena tidak ketambahan apapun. Nah, seperti itu kurang lebih sudah benar insyaallah. Cuman ada kurang sedikit tidak masalah karena memang belum semua kita pelajari, masih banyak yang harus kita pelajari. Maka tidak masalah. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu cara mengerjakan tugasnya. Bagi yang belum, nah, silahkan kan. Karena memang semakin banyak materi, jenengan semakin butuh latihan. Semakin butuh untuk ngecek di Al-Quran. Ini kira-kira jadi apa? Ini kira-kira jadi apa? Kenapa? Karena kalau tidak dicek, karena kalau tidak dipraktekkan di Al-Quran, nanti akan ya hilang begitu saja. Habis dipelajari, dihilang. Tetapi kalau jenengan terus cek di Al-Quran, baca Quran, dicek tahunnya ini jadi apa, nanti ketika waktunya akan berpindah ke kitab langsung yang tidak ada harakatnya, maka kebiasaan membaca harakat di Al-Quran itu dia akan ikut berpindah nanti, seolah-olah tulisan yang tidak ada harakatnya menjadi ada harakatnya. Maka itulah pentingnya kenapa kami meminta untuk prakteknya di Al-Quran, karena Al-Quran sudah ada
harokatnya, dan mungkin salah harakat Al-Quran itu. Harakat Al-Quran pasti benar. Nah, maka di jenengan boleh cek. Nah, baik. Nah, untuk minggu depan jenengan boleh pilih ayat sendiri, dengan kerjaan atau dengan dada sendiri, nanti hasilnya boleh didapat nanti di mana kita cek seperti ini. Ayatnya tidak ada, boleh cek sendiri. Mungkin jadi dengan bacaan, mungkin ayat yang pendek mau dipermudah atau jauh berbeda sedikit seperti ini. Nanti hasilnya dikira-kira anak kita mudah seperti ini. Oke, saya kira sampai di situ dulu karena waktunya sudah hampir habis. Ada pertanyaan? Apa yang pekerjaan yang dikerjakan oleh Bu Lilis tadi kan, yang dibedah oleh Ustadz tadi nanti kan dimuat di YouTube ya Ustadz? Iya. Kita mau di YouTube. Iya. Nanti rekamannya kita mau di YouTube. Baik, ada pertanyaan lagi? Sementara itu Ustadz. Cukup, terima kasih. Nah, baik, kita karena cukup, saya kira cukup di sini dulu materi malam ini. Nah, pelan-pelan, yang penting bisa dipahami dengan baik dan bisa dipraktekkan dalam pelajaran kita sehari-hari atau kebiasaan kita sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga berkah, barokah, dan semoga dimudahkan segala urusan panjenengan semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.